Penderitaan itu pedih, Jenderal. Pedih. Sekarang coba rasakan sayatan silet ini. Juga pedih, tapi tidak sepedih penderitaan rakyat. Saya orangnya pelan, tapi pasti. Belum juga mau bicara. Bicara! Ayo bicara! Siksaan neraka ini belum dimulai, Jenderal. Kecuali Jenderal mau menurut apa kata saya. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Halo Sobat Cerdas Guru Ahli, berjumpa kembali di channel Guru Ahli. Pada tayangan video kali ini, kami sedang berada di kawasan Lubang Buaya atau Monumen Pancasila Sakti. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui isi dan cerita di balik monumen ini, ikuti terus videonya sampai habis. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia Soeharto. Dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila dari ancaman ideologi komunis. Pemberontakan PKI dapat ditumpas dalam waktu singkat, yang menunjukkan bahwa Pancasila tidak dapat diganggu-gugat, dan siapapun yang mencobanya akan dibasmi sampai tuntas. Paham komunis adalah ideologi yang berbahaya dan bisa menyesatkan rakyat. Karena itu, pendirian sejarah Monumen Pancasila Sakti dilakukan untuk memperingati momen berdarah tersebut, dan sebagai pengingat akan kejamnya komunis. Monumen yang terletak di daerah Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur ini berisikan bermacam-macam hal, dari masa pemberontakan G30S PKI seperti Museum Pengkhianatan PKI, sumur tua tempat membuang jenazah 7 pahlawan revolusi, rumah penyiksaan pos komando, dapur umum, mobil-mobil tua, peninggalan pahlawan revolusi, dan museum. Monumen ini dipersembahkan bagi 7 pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami dalam sumur ini. Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Sekarang kita berada di sebuah tempat yang mudah dijadikan sebagai tempat bersejarah bangsa Indonesia. Karena di tempat inilah pernah terjadi sebuah peristiwa dari rangkaian peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan peristiwa pemberontakan G30S PKI. Disinilah kemudian dibangun sebuah monumen, yaitu Monumen Pancasila Sakti. Dengan latar belakang tersebut, pembangunannya bertujuan untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan, khususnya pahlawan revolusi yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi tegaknya ideologi Pancasila. Kemudian yang kedua, tempat ini dijadikan sebagai peringatan buat kita semua, agar hal semacam itu tidak terulang kembali.
Ketiga, tempat ini dijadikan sebagai tempat wisata sejarah, khususnya generasi penerus. Jadi, pengunjung bisa datang ke sini sambil berwisata sekaligus juga belajar tentang sejarah bangsa Indonesia. Masih tutup mulut! Bacon! 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 Ayo, Bacon! Mana Nasution? Jawab! Mana? Ayo jawab! Sebelum menjadi sebuah museum sejarah, tempat ini merupakan tanah atau kebun kosong yang dijadikan sebagai tempat penimbunan para jenderal dari keganasan Gerakan 30 September 1965. Di sini juga ada sebuah sumur yang kemudian pada waktu tanggal 1 Oktober tahun 1965 dijadikan sebagai tempat pembuangan jenazah para perwira Angkatan Darat yang menjadi korban pemberontakan G30 SPKI. Sumur ini memiliki kedalaman sekitar 12 meter. Dengan diameter sekitar 75 cm, sumur ini adalah sumur yang aslinya pada waktu itu dijadikan sebagai tempat pembuangan jasad. Setelah dibuang, kemudian ditimbun kembali dengan tanah bercampur batang-batang pohon pisang dan lain-lain. Kemudian disebar lagi daun-daun kering di atasnya dengan daun kering pohon karet, serta ditanami sebuah pohon pisang di atasnya untuk mengelabui kalau mereka memberontak. Dan tempat ini sulit atau bahkan tidak dapat ditemukan. Inilah sumur maut, tempat membuang 7 pahlawan revolusi yang diantaranya adalah 1. Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, 2. Maijen TNI R. Suprapto, 3. Maijen TNI MT Haryono, 4. Maijen TNI Siswondo Parman, 5. Brigjen TNI DI Panjaitan, 6. Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo, 7. Perwira TNI Letu Pierre Tendian yang merupakan ajudan AH Nasution. Di dekat lubang sumur maut terdapat prasasti yang bertuliskan, "Cita-cita perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila tidak mungkin dipatahkan hanya dengan mengubur kami sedalam sumur ini." Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Untuk melindungi sumur dari kerusakan akibat hujan dan peristiwa lain, kini di sekeliling sumur tersebut dibangun bangunan seperti cungkup. Selanjutnya, rumah penyiksaan berada persis di samping sumur maut. Di dalam bangunan ini terdapat ruangan khusus di bagian beranda yang digunakan sebagai tempat penyiksaan beberapa pahlawan revolusi sebelum dieksekusi mati. Di sebelah rumah penyiksaan terdapat rumah pos komando. Inilah sebagai bukti sejarah bagi generasi muda. Rumah ini tetap dilestarikan sampai sekarang. Di dalam rumah ini masih tersimpan sejumlah benda-benda bersejarah, antara lain lampu Petromax, mesin jahit, lemari kaca, dan lain-lain. Tidak jauh dari rumah pos komando terdapat rumah dapur umum. Rumah ini merupakan salah satu saksi sejarah yang digunakan oleh gerombolan PKI waktu itu sebagai bangunan yang dipakai guna memasok bahan pangan selama kegiatan G30 SPKI berlangsung di lokasi kejadian. Selain lubang sumur maut dan 3 rumah bersejarah, ada beberapa mobil yang berderet di bagian taman. Yang pertama, truk PN Artayasa. PN Artayasa adalah perusahaan negara yang mencetak uang pada waktu itu. Jadi, kalau sekarang adalah Perum Peruri. Pada tanggal 1 Oktober 1965,
pukul jam 4 pagi, truk ini keluar dari kantornya, melaksanakan tugas rutinnya yaitu menjemput pegawai. Namun, di perjalanan tidak jauh dari kantornya, truk ini dicegat kemudian direbut oleh pemberontak G30 SPKI. Truk ini kemudian digunakan untuk membawa jenazah Brigjen DI Panjaitan dari rumahnya di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, ke Desa Lubang Buaya menggunakan truk hasil rampasan. Ada juga mobil Jeep Toyota Canvas yang menjadi kendaraan dinas Pangkostrat dan sedan kendaraan dinas Jenderal TNI Ahmad Yani. Di dekat Monumen Pancasila Sakti ada Museum Pengkhianatan PKI atau Komunis yang menceritakan sejarah pemberontakan PKI yang bertujuan menggantikan dasar negara Pancasila dengan komunis. Kemudian ada Museum Paseban. Di dalam museum ini terdapat diorama yang menceritakan peristiwa pemberontakan dan penculikan G30 SPKI. Inilah sejarah yang terjadi di tanggal 30 September 1965, di mana para pahlawan revolusi kita menjadi korban dan gugur demi mempertahankan ideologi Pancasila atas ideologi terlarang itu yaitu komunisme.